bukan malaikat yang disifati untuk taat, kita juga bukan iblis yang menolak ketaatan. Kita manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berperang dengan hawa nafsu kita, berperang dengan godaan syaitan, berperang dengan hubur dunianya kita, sehingga akhirnya mudah-mudahan kita bisa menang melawan itu semua dan memilih ketaatan. Nah, bagaimana caranya agar bisa istiqomah? Padahal yang ngomong ini juga belum tentu istiqomah, gitu ya Bu ya, karena istiqomah itu berat, tapi insya Allah kamu pasti kuat. Ya, itu nasihat Guru Yunda. Istiqomah itu berat, tapi kamu pasti kuat. Coba bareng-bareng pegang hati kita, dada kita. Jadi hati itu bersemayam di dada bagian kiri ya, sebelah kiri. Tangan kanan pegang dada kita sebelah kiri. Bareng-bareng kita bilang, istiqomah itu berat. Istiqomah itu berat. Tapi wahai hati, insya Allah kamu kuat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, jadi rumus daripada istiqomah yang pasti berulang kali kita tertatih-tatih untuk menjalaninya, yang paling dasar kalau nasihat dari para ulama, yang paling pertama adalah minta tolong kepada yang punya dunia. Minta tolong yang memiliki diri kita. Siapakah dia? Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah, Bu. Ya, sekelas ulama pun pernah melakukan dosa. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita lemah, kita juga terbatas, kita berkekurangan, maka kita butuh kepada yang tidak lemah, Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kita bisa istiqomah, minta tolong kepada Allah. Minta tolongnya ini dianjurkan ketika kita salat, di sujud terakhir itu kita mengulang-ulang doa, ya mukallibul qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati kami, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Minta tolong dulu sama yang punya dunia. Tolong dulu sama yang punya kita. Minta tolong dulu sama yang punya diri kita. Karena kadang-kadang kita untuk bisa istiqomah itu tergantung Allah tolong atau tidak. Contoh deh sederhana gini. Ibu-ibu terbiasa tahajud misalnya, amin ya Bu ya. Terbiasa tahajud. Apakah ibu bisa tahajud setiap hari itu karena kehebatan diri ibu-ibu? Kalau kita merasa saja satu hari seperti itu, wah saya memang soleha nih, wah memang saya yang udah prepare nih, saya tidur lebih awal, kemudian ya saya tidak terlalu lelah, akhirnya saya bisa bangun tahajud. Gara-gara ngomong kayak gitu Bu, besok malam bisa nggak bangun tahajud tuh Bu? Betul? Sering ngerasain kayak gitu? Saya juga sering Bu. Wah ini karena saya sudah rutin nih, karena ini udah jadi habit saya nih, makanya saya bisa bangun terus, besok malam bisa nggak bangun tuh Bu. Karena ternyata rumus istiqomah itu adalah merunduk, merendah, meminta. Boleh diulang bareng-bareng? Rumus istiqomah, merunduk, merendah, meminta. Kalau kita bahas ilmunya nanti arahnya tawadhu. Ya. Kenapa para rasul itu bisa istiqomah, para sahabat bisa istiqomah? Merunduk, merendah, meminta, tawadhu. Ya. Kenapa iblis dikeluarkan daripada surga? Karena dia sombong. Lawannya sombong apa? Tawadhu. Kalau kita nggak kepengen jadi seperti iblis, maka kita lawan sifat-sifat iblis, sombong menjadi tawadhu. Ya. Makanya untuk yang pertama, rumus istiqomah adalah minta tolong dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari minta tolong. Apapun itu, bahkan sekelas ulama kita aja selalu berpesan kepada seluruh muslimah, kalau garam di dapur habis jangan buru-buru minta tolong suami. Minta tolongnya sama siapa dulu, Bu? Allah. Ya Allah, ini garam dapur habis, ya Allah mohon berikan rezekinya. Walaupun kita ada uangnya Bu, itu sebagai latihan mujahadah kita untuk merunduk, merendah, meminta. Dengan seperti itu tuh Bu, hati kita jadi bersih Bu, betul? Tidak ada lagi ilah-ilah lain di hati kita kecuali Allah yang paling tinggi di dalam hati kita. Jadi latihannya satu, belajar mulai sekarang apapun itu Allah dulu, Allah minta tolong dulu sama Allah. Anak kita kepengen mau minta duit jajan, sekalipun di kantong kita ada, para ulama
ulama selalu mengajarkan kita, nah ayo doa bareng-bareng, ya Allah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, ya Allah berikan rezeki, saya pengen jajan. Itu kan yang kita ajarkan ke anak-anak kita. Ketika anak-anak sudah memiliki jiwa yang tawaduk, dengan apapun dia akan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya satu, minta tolong kepada Allah, karena kita lemah, terbatas, berkekurangan. Allah tidak lemah, Allah tidak terbatas, dan Allah tidak punya kekurangan. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah? Ini juga diajarkan oleh guru-guru kita, terutama Ustadz Adi Hidayat selalu bilang, jangan pernah menunda-nunda amal, sekecil apapun itu. Contohnya apa? Azan sudah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, bentar dulu lah, ini kayaknya dikit lagi, satu episode lagi kan gitu. Kalau ditunda sekali, oke, ditunda sekali mungkin kita telatnya cuma 5 menit, oke, sekali. Kalau sudah itu seperti yang dikatakan oleh Ko Denis tadi, tindakan akan menjadi kebiasaan. Nah, ini yang bahaya.